mohon izin sebelum dimulai saya akan ke pantun terlebih dahulu ya. Tapi kalau cakapnya ya. Pergi ke toko membeli parfum. Dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum. Ini bermanfaat. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Endah Hidayati SPSD yang berasal dari unit kerja SDN Kota Manginangun, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Tidak lupa sholawat serta salam tidak henti tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Yang terhormat kepada Ibu Nining Malihah selaku Kepala SDN 3 Taman Gilangu, yang saya hormati tamu undangan, Bapak Ibu guru serta karyawan-karyawati SDN 3 Taman Gilangu yang saya cintai dan saya banggakan. Dan saya hormati kepada seluruh hadirin yang sudah hadir di dalam acara diseminasi ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengawali diseminasi budaya positif ini agar berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa membacakan basmalah bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, selaku pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara pada hari ini, antara lain: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan Maros Kebumen. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah, dalam hal ini diwakili oleh beliau Ibu Endang Sri Rezeki SPSD. Yang keempat, kegiatan inti. Yang kelima, lain-lain. Yang keenam, penutup. Marilah Bapak Ibu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan mendengarkan lagu Maros Kebumen yang dipimpin oleh beliau Ibu Tri Tegunani SPSD. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Demikian acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Hal ini akan diwakili oleh Bu Endang Sri Kecili. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 3 Taman Lingangun yang hari ini sedang ada kepentingan ke PKU Kumbong, jadi beliau tidak bisa hadir di acara diseminasi budaya positif. Yang kami hormati Ibu Ella, Ibu Novi Kuadrat, selaku tamu undangan. Yang kami hormati rekan guru dan karyawan SD Negeri 3 Taman Lingangun. Marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Salam dan sholawat selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan saya berdiri di depan Bapak Ibu semuanya. Ya, dalam kali ini spontanitas ya, karena beliau Ibu Nini Malihah tadi hanya pamit kepada saya akan menjenguk suami dari tujuh itu dibungkus, sehingga pamit saja, saya tidak diberi amanah apapun. Jadi ini apa ya, alur paksa. Ya karena di sini wakil, mungkin saya tidak bisa menguraikan panjang lebar ya. Apa kalau sipil kan KTT ada di kepala ya, jadi saya kan hanya ikut saja. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada hadirin semuanya yang sudah bisa rawuh di acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan Ibu Endah Hidayati SPDSD yang berdomisili ya, di SD 3 Taman Lingangun. Dari sambutan ya sepintas ini, yang pertama yaitu mari kita mendukung ya adanya program diseminasi budaya positif. Ya mungkin ya ini ada di SD 3, mungkin di SD yang lain nanti akan ya lebih banyak lagi kegiatan yang lainnya. Mari kita dukung kegiatan ini, mari kita ikuti kegiatan ini nanti dari awal sampai akhir, sehingga kita akan mendapatkan tambahan ya, wawasan, pengetahuan, sehingga bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan di dunia kita, yaitu di dunia pendidikan. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya ya, dari acara-acara ini ya mudah-mudahan nanti akan mengembang kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Ini kan baru mungkin
terus dilaksanakan oleh yang bersangkutan, nah nanti rekan guru yang lain akan melihat oh seperti itu. Nah ini akan membawa dampak yang baik terutama di lingkungan sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan nanti ditindak dengan pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif ya, akan bisa menambah wawasan ya. Monggo Bu Ita tinggal mengembangkan ya sampai di tempat lingkungan kita mengajar. Kiranya dari saya kayaknya kurang luas apabila terlalu banyak ya yang tutur kata, karena tidak ada amanah, ini hanya saya matur sendiri dari hati ya. Mudah-mudahan acara bisa berjalan lancar sampai kita dapatkan manfaatnya ya. Namun pada kita silahkan untuk menayangkan, mempraktekkan sehingga teman-teman bisa memetik dari hasil kegiatan pada pagi hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat berjuang, selamat mempraktekkan, dan kita petik hasilnya. Dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Endang Sri dari SPLSD. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Endang Hidayati SPLSD, kepadanya dipersilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif dalam rangka memenuhi tugas modul 1.4 CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Taman Winangun, yang saya hormati seluruh peserta diseminasi budaya positif yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif tanpa halangan suatu apa. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya berdiri di sini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yang sudah dan akan saya laksanakan di SD Negeri 3 Taman Winangun. Yang pertama, diseminasi budaya positif. Apa itu budaya? Siapa yang tahu Pak Toto? Budaya itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan, betul. Ada yang lain? Budaya itu apa? Bu Nani? Adat, ya, betul ya. Jadi budaya itu kalau positif itu apa? Baik. Jadi sesuatu yang baik. Ya, jadi budaya itu suatu cara hidup oleh sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi dan kebiasaan itu berkembang. Positif itu pasti tegas tentu. Jadi budaya positif artinya nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter. Selanjutnya. Ya, jadi budaya positif itu bisa terbentuk dari kebiasaan baik, kemudian menjadi karakter baik dan akhirnya menjadi budaya positif. Budaya positif itu akan berada di lingkungan positif yang terdiri dari
What, we only got a 30? Actually, it's 50. So, Coach, how strong is West Virginia? Much stronger than we are. You're ready Friday night down at the ball front? Well, none of them can beat them. You're right. You can share this. What am I going up? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you only got a 30? I got a 50 to realize in my back. And you do what you're going to about. Even if you can't, you're possibly you're going to do that. All right? Do that. You going to give me your back? I'm going to give you my back. Why? I want you to get up to a certain point. You're going to go to the back. Get a tight hold here. All right? Go, Rock. Your knees off the ground, your hands and feet. There you go. A little bit left. There you go. Very good. That way, Rock. Keep going. There you go. Your knees off. A little bit left. A little bit left. There you go, Rock. Good strength. Quit!
setelah melihat video tadi, bagaimana perasaan Anda? Nah, coba perasaannya bagaimana? Terima kasih. Perasaan saya melihat video tadi itu yang pertama kasihan, ya. Karena sudah kehabisan tenaga, tapi dari luar itu ada motivasi untuk tetap berjuang, ya itu. Walaupun dipaksakan, ya, tapi akhirnya bisa Mendapatkan hasil. seperti itu saja. Ya, ada pendapat lain? Ya, Mbak Novi. Dua-duanya. Ya. Perasaan dan pembelajaran. Perasaan saya ketika melihat video itu pertama antara yakin dan tidak yakin ya kalau orang itu mampu gitu ya. Setelah dicoba ternyata ya kasihan gitu karena tadinya dia itu nggak yakin kalau dirinya itu mampu, tapi ternyata setelah dia coba ada dorongan atau motivasi dari orang lain dan mungkin dari dirinya sendiri juga ada niatan dan ada ya rasa percaya dirinya itu lebih kuat sehingga orang tersebut itu mampu menyelesaikan apa yang dikiranya tadi itu tidak mampu beliau itu lakukan. Nah, perasaan saya juga ya kayak menimbulkan semangat baru gitu sehingga menimbulkan semangat baru. Nah, pembelajaran yang dapat kita ambil dari video itu adalah ketika rasa percaya diri seseorang dan semangat diri sendiri itu sudah kuat dan diiringi dari dorongan-dorongan orang-orang sekeliling kita, itu ternyata bisa membuat motivasi kita menumbuhkan, meningkatkan motivasi kita sehingga kita yang tadinya tidak yakin mampu menyelesaikan, akhirnya kita dapat menyelesaikan dengan baik. Berikan aplaus untuk Mbak Novi dan Mbak Ida. Terima kasih atas jawabannya. Dari video tadi kita menyaksikan di awal itu sebuah tim mau bertanding dengan tim lawan. Mereka merasa tidak yakin sampai bertanya seberapa hebat lawan kita, seperti itu ya. Berarti kan intinya ragu-ragu apakah kita bisa menang. Nah, coachnya atau pelatihnya mencoba bersama-sama tadi sampai seberapa, udah capek. Nah, kemudian menantang dua peserta untuk melakukan yang terbaik. Ternyata ketika kita berjanji berusaha untuk memberikan yang terbaik, insya Allah kita bisa menuai sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Jadi seperti itulah kiranya menanamkan budaya positif pada anak kita dengan berbagai karakter yang bermacam-macam, dengan keyakinan kita pasti bisa. Nah, insya Allah akan seperti itu menjadi motivasi yang luar biasa. Karena tadi tanpa coachnya mungkin pesertanya itu sudah menyerah dari awal, karena di awal sudah saya tidak kuat. Demikian dengan diri saya, kadang merasa seperti itu, saya sudah tidak kuat. Tapi ketika ada dorongan dari diri sendiri maupun orang lain, kita masih berjuang lagi, alhamdulillah mencapai titik finish sesuai dengan harapan kita. Begitu ya, kiranya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya disiplin. Tujuan disiplin positif yaitu membentuk murid berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan sepanjang hayat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu pada kurikulum Merdeka terdapat pada profil pelajar Pancasila. Apakah itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, berkebinekaan global. 3, 4, 5, 6. Bisa kita menyanyikan? Bisa. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
yang berusaha kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan pembelajaran bersama anak didik kita. Selanjutnya, disiplin positif tadi bisa terbentuk dari berbagai dukungan. Nah, diantaranya adalah motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Apakah itu motivasi, Mbak Novi? Dukungan, semangat. Bu Endang, hukuman. Apa itu hukuman? Menurut saya kalau hukuman itu sanksi setelah seseorang itu melakukan atau melanggar dari aturan. Ya, betul ya. Sanksi setelah seseorang melanggar aturan atau bertindak negatif. Penghargaan, Mbak Novi silakan. Apa itu penghargaan? Penghargaan itu kayak kepada semacam kita memberikan apa ya, aplaus gitu atau reward Ya. atau gitu. Betul sekali. Sedangkan restitusi, Bu Nani, restitusi menurut saya itu kondisi menciptakan kepada seseorang atau murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, semua jawabannya betul. Jadi hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan budaya positif ada 4. Yang pertama motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi itu berasal dari mana? Dari dalam diri kita atau luar diri kita? Dua-duanya. Kalau hukuman berasal dari orang lain atau luar diri. Penghargaan orang lain. Restitusi diri sendiri. Dua-duanya ya, karena terjadi dialog dan kesepakatan. Lanjut. Selanjutnya, mengapa kita melakukan kebaikan? Nah, kita melakukan kebaikan tentunya dengan berbagai alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apakah ketidaknyamanan itu selalu hukuman? Belum tentu ya. Contoh ketidaknyamanan yang kita rasakan, tidak disukai teman, kita mencari partner kolaborasi sulit, kemudian kita mendapat teguran dari atasan. Sebagai guru kita tidak disukai oleh murid. Nah, itu contoh rasa ketidaknyamanan. Jadi kita melakukan kebaikan, yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Apakah kita pernah berbuat baik dengan mengharapkan imbalan atau penghargaan? Tentu pernah. Sering ya, Mbak? Betul. Kita melakukan kebaikan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contoh diantaranya kita mengikuti suatu lomba. Apa yang memotivasi diri kita? Apa yang mendorong kita untuk mau mengikuti kegiatan tersebut? Yaitu untuk menerima penghargaan atau imbalan. Bisa juga hanya sebuah pujian. Misalnya kita di dalam kelas kan tidak selalu memberikan hadiah yang berupa apa, tapi bisa berupa pujian. Yang ketiga, kita melakukan kebaikan karena menghargai nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Menghargai nilai-nilai kebaikan pada diri kita sendiri. Karena percaya, biasanya orang yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Sistem tabur tuai kalau menurut orang Jawa gitu ya. Jadi kalau yang perlu kesadaran itu yang nomor 3. Ya, orang itu sudah benar-benar sadar bahwa ketika saya melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali pada diri sendiri. Jadi dia selalu melakukan kebaikan. Tapi tidak munafik juga, kita sebagai manusia
biasanya kita melakukan kebaikan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ketidaknyamanan dan hukuman itu diantaranya tidak ditegur oleh atasan, tidak dibenci oleh teman sejawat, tidak dibenci oleh anak-anak, atau kita menjadi guru yang selalu dinantikan oleh anak-anak. Nah, dari sini kita berusaha untuk selalu melakukan kebaikan dengan harapan kita memiliki rasa nyaman. Selanjutnya, motivasi untuk siswa. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Imbalan, pujian, terus biar tidak dihukum. Iya, karena apa? Saya melihat guru-guru sekarang sudah banyak melakukan pendekatan pada anak. Jadi mereka para guru memancing atau melatih budaya positif. Contohnya anak supaya datang ke sekolah lebih awal dengan pujian, dengan senyuman. Terkadang sebatas senyuman pun itu sudah menjadi imbalan untuk anak-anak ya. Jadi supaya nanti saya disapa sama Bu Nani kalau saya berangkat kasih seperti itu. Supaya nanti saya mendapat pujian sama Bu Nani, kan saya dapatnya nomor 1 seperti itu ya. Nah itu kebanyakan anak-anak masih seperti itu. Tapi nanti kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter, kemudian menjadi budaya positif. Selanjutnya, strategi kita. Strategi Anda dalam menerapkan disiplin budaya positif pada murid. Bisa yang pertama dengan penerapan hukuman. 2 dengan pemberian hadiah atau reward. Yang ketiga pemberian restitusi. Nah, ini kalau zaman dulu hukuman lebih menakutkan, lebih efektif untuk mendisiplinkan anak. Namun sekarang hukuman tidak diizinkan karena dapat merusak mental anak. Mengapa? Karena tindakan guru tadi yang menghukum bisa melatih atau mempengaruhi mental anak dalam segala hal. Contoh tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hal itu merupakan hukuman. Apakah Anda setuju? Setuju. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Hukuman, betul? Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul? Betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar merupakan konsekuensi, betul? Betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, betul? Ya. Sekarang bedanya hukuman dan konsekuensi itu apa? Kalau tadi sudah melihat itu hukuman, itu konsekuensi. Berarti coba Bu Rofi. Terima kasih atas waktunya. Tadi perbedaan antara hukuman Dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana, itu datang tiba-tiba, bersifat satu arah ya, tanpa melalui suatu kesepakatan. Kalau misalkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui. Ya, tepat sekali. Ya, itu tadi bedanya hukuman dengan konsekuensi. Untuk bisa melaksanakan budaya positif yang konsekuen atau terus-menerus, perlu dibentuk keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah menyusun keyakinan di kelas? Sudah.
Caranya bagaimana? Dengan membuat kesepakatan kelas antara guru dengan siswa. Betul sekali. Ya. Nah, cara membuat keyakinan kelas yang pertama dengan mempersilahkan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis agar semua warga kelas bisa melihat. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. 4, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Apakah semua warga kelas itu menyetujui dan menandatanganinya antara murid dan guru atau belum? Yang selanjutnya, keyakinan kelas dilekatkan di dinding agar mudah dilihat semua warga. Setelah keyakinan kelas terbentuk, maka akan terlihat sikap positif tampak seperti datang tepat waktu, berpakaian lengkap dan rapi, berdoa sebelum dan sesudah belajar, selalu menjaga kebersihan, tertib dalam pembelajaran, menghormati teman dan guru. Dan yang tidak tampak seperti datang terlambat, tidak berpakaian lengkap dan rapi, tidak berdoa sebelum dan sesudah belajar, lingkungan kotor, tidak tertib dalam pembelajaran, dan tidak menghormati teman dan guru. Dalam hal hormat, yang pertama tampak seperti memberikan senyum salam sapa saat bertemu guru dan teman. Dengan kita melihat senyum orang lain, tentu kita akan ikut senyum, ikut menebarkan kebaikan, ikut menebarkan kebahagiaan. Yang kedua, meminta izin saat meminjam barang milik teman. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih saat menerima bantuan. 4, berani minta maaf saat melakukan kesalahan. Yang kelima, tidak memilih-milih teman saat bermain. Dan yang tidak tampak adalah acuh terhadap orang lain, asal menggunakan barang milik orang lain, tidak berterima kasih dan tidak mau meminta maaf saat melakukan kesalahan, tidak tertib dan tidak saling menghormati. Nah, diterima dan dimiliki tampak seperti apa? Yang pertama, mau berteman dengan siapa saja. Yang kedua, mudah dalam bergaul, menghormati dan menyayangi teman dan guru. Yang tidak tampak itu memilih-milih teman, jadi tidak ada yang memilih-milih teman. Sulit bergaul, egois dan menang sendiri. Belajar tadi sudah di awal ya, datang tepat waktu, yang tidak tampak datang terlambat dan sebagainya. Nah, selanjutnya ketika sudah ada rasa saling menghargai, menghormati, maka akan terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima kasih ya, tolong ya, permisi. Nah, setelah terdengar kata itu, maka terlihat yang pertama berempati terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, meminjam barang milik orang lain dengan izin, memperhatikan dengan seksama, senantiasa berbuat baik. Perilakunya itu tersenyum ramah, memberikan senyum salam sapa, memberikan ruang belajar. Dan postur tubuh yang tenang. Semua itu bisa terjadi karena kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Sebelum
kita ke materi berikutnya, kita lihat 5 posisi kontrol dalam bentuk video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab cuma. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi penghukum adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang,
cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang hidup dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Seneng ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Bapak Ibu, Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus pergi sekolahnya? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Bapak Ibu, Selamat pagi Maren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Maren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Maren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Maren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu.
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi. Tadi 5 posisi kontrol yang sudah dipraktekkan dalam video, tentu kita dapat membedakan mana posisi penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas? Coba tuliskan di kertas yang sudah tersedia. Yang sudah bisa ditempel di depan. Sudah semua ya Bapak Ibu, yang akan dilakukan jika ada murid yang melanggar peraturan kelas. Yang pertama, mengingatkan anak tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati dan menghimbau supaya memperbaiki kesalahannya. Berarti itu sebagai posisi kontrol yang mana? Mengingatkan anak tentang keyakinan kelas dan menghimbau supaya memperbaiki. Manajer. Yang kedua, oh ini kebalik ya. Menerapkan posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajerial, berdiskusi dengan murid untuk mendapatkan solusi jalan keluar. Betul sekali. Yang selanjutnya, menanyakan sebab atau alasannya kenapa dia sampai melanggar, lalu kita beri masukan atau arahan agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan lagi dan menyemangati tentunya. Kemudian melaksanakan sanksi yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Berikutnya menanyakan alasan melanggar peraturan atau keyakinan kelas, mencari solusi untuk penyelesaian
Berikutnya ditanya terlebih dahulu kenapa melanggar, kemudian dinasehati dan memberikan konsekuensi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Berikutnya menanyakan alasan, kemudian mengingatkannya dengan baik. Selanjutnya memberikan tindakan berupa sanksi dengan cara menanyakan alasan terlebih dahulu, kemudian memberikan solusi. Memberikan solusi. Demikian tindakan yang akan dilakukan seorang guru terhadap muridnya yang melanggar keyakinan kelas. Selanjutnya ada kasus Pak Joko melihat Mario dan Adi. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru BK di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi. Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak. Pak Jono, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Pak Joko, apa kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Pak Joko, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan yang mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik. Setelah 3 tahap tadi dilakukan, guru dapat menanyakan pada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat itu. Disinilah restitusi dapat dilakukan. Nah, dari tindakan Mario dan Adi tadi, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Coba Bunda. Menurut saya kebutuhan kesenangan Bu, karena tadi disampaikan jawabannya mereka senang kalau bermain lempar-lemparan. Tetapi di sini yang tidak diperkenankan adalah ketika yang untuk lempar-lemparan itu makanan. Terus Pak Mario juga menyarankan sebaiknya diganti dengan yang lain. Ya. Tepat sekali jawaban dari Bu Nani. Jadi mereka ingin rasa senang. Nah, karena mungkin yang ada di depannya makanan, jadi yang dipakai lempar-lemparan adalah makanan. Hal yang dilakukan Pak Joko tadi berperilaku sebagai apa? Manajer, betul sekali. Karena Pak Joko menanyakan keyakinan kelas, menanyakan alasan, kemudian memberikan solusi dari apa yang tadi sudah dilakukan.
yaitu tindakan yang menyimpang dari budaya positif atau keyakinan kelas. Ya, dari kasus tersebut selanjutnya restitusi. Restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog terdiri dari 3 langkah yang disebut segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Video berikut merupakan penerapan 3 segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan diagnosi berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Wilson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru position manager, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi kompetensi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter hidup. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Bapak, banget. Maka aku dikatain vaksin apa? Ya aku marah Pak. Aku balik ke saya kan bukan Pak. Banget. Oh, itu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Banget. Saya bisa dia buat teman-teman lain. Oh gitu. Tapi kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya lah, saya biasa aja Pak. Ya saya bilang gini lah. Masa saya disuruh vaksinnya? Ya wajar kan? Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu jadi kita lebih katakan dengan lebih besar. Iya Pak. Untuk saya masih bersabar dan saya mendengar saja. Sudah gemes Pak ya Pak. Saya pasti dari itu. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang mengatakan tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau lebih apa tidak? Iya Pak. Capek Pak, belum marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya mau mengerti orang lain. Mungkin saat ini saya menjadi emosi. Jadi tidak menggunakan itu. Kamu meyakini tidak
ada orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghadapi. Namun ada juga keyakinan yang pasti benar-benar kita jalankan. Apabila kita sedang marah, Ya, saya bisa buka aktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktunya untuk berpikir mau apa bisa. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab pada Pak. Ya, mengambil satu aktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersahabat dengan Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu. Ya, setelah kita melihat proses segitiga restitusi dilakukan oleh seorang guru sebagai manajer, kita akan mengetahui ciri-ciri segitiga restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, fokus pada karakter, bukan tindakannya. 6. Menguatkan. Yang ketujuh, fokus pada solusi. Dan kedelapan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu tadi pemaparan dari kami. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat. Selanjutnya refleksi. Dari kegiatan tadi saya ingin refleksinya. Yang pertama dari Ibu Nani dulu. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Anda mengikuti diseminasi? Oke, baik Ibu, untuk perasaan saya mengikuti diseminasi positif ini, saya sangat senang tentunya. Saya bisa berkumpul dengan Bapak Ibu guru lain, bisa bersilaturahmi. Selain itu, saya juga mendapat banyak sekali wawasan atau tambahan ilmu baru ini yang berbeda. Selain itu, ada lagi ini jadi saya bisa medan Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Yang selanjutnya Bu Ella. Perasaan saya sama seperti Bu senang ya, bisa bersilaturahmi, bisa sampai sedang di sini, mendapatkan ilmu, mendapatkan teman baru, ada senangnya lah gitu. Terus apa saja ilmu yang Anda dapatkan? Ya saya jadi tambah ilmu. Terima kasih Bu Indah yang ilmunya, tambah itu yang rumah posisi kontrol, yang nomor 5 ya, yang manajerial. Terima kasih gitu. Insya Allah akan saya praktekkan dengan murid saya di sekolahan. Ya. Terus apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Ya ini sebagai guru salah disampaikan di sekolahan. Terima kasih Mbak Ella yang sudah memberikan refleksi untuk kegiatan kita pada hari ini. Demikian pemaparan dari saya. Banyak kekurangan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tentu sebagai manusia saya banyak sekali kekurangan. Akhir kata dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Endah Hidayat SPSD. Meningkat acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di acara lain-lain ini akan diisi sesi tanya jawab. Monggo siapa yang akan menjawab bertanya dipersilakan. Katakan. Terima
terima kasih. Saya mau tanya kaitannya dengan kesepakatan kelas. Misalnya kalau di kelas saya itu kan kelas rendah, ini sudah dibuat kesepakatan kelas. Nah, suatu saat ada yang melanggar intinya. Nah, tapi setelah diingatkan, otomatis kalau sudah dibuat kesepakatan melanggar kan ada konsekuensinya, ya. Nah, untuk masalah konsekuensinya, kalau anak kelas rendah itu cenderung tidak mau, dan misalnya sudah dibuat kesepakatan harus ini, ternyata pada kenyataannya itu tidak berjalan seperti itu. Nah, langkah kita sebagai guru itu bagaimana biar itu bisa berjalan antara keyakinan kelas dan konsekuensinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hikmah yang sudah menyampaikan pertanyaannya ya. Pertanyaan yang memang sering kita rasakan di dalam kelas, apalagi Bu Hikmah sebagai guru kelas rendah. Ya, tentunya seorang anak yang bertanggung jawab akan menanggung konsekuensi dari tindakan yang sudah dilakukan. Jadi tugas guru di sini mengingatkan, menyadarkan konsekuensinya apa ya, harusnya bagaimana ya, karena guru kelas rendah cenderung murah senyum ya Bu Hikmah, seperti Bu Hikmah yang murah senyum dan betul itu. Ya, karena memang naluri anak kecil itu kalau kita senyum, kita ramah, kita puji dulu mungkin ya. Jadi anak itu mau dengan konsekuensi yang seharusnya. Jika tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, paling tidak ditanya keyakinan kelas mana yang telah dia langgar. Terus bagaimana tindakan dia untuk memperbaiki. Jadi meskipun tidak sesuai dengan yang tersurat, karena memang konsekuensi itu kan bisa diambil menyesuaikan dengan kondisi anak. Jadi biar anak memperbaiki diri. Jadi dia pasti menyampaikan, ya udahlah, saya mau ini untuk menebus kesalahan saya, seperti itu. Jadi memang bahasanya bukan menebus ya, tapi sebagai tindakan karena saya sudah melakukan kesalahan, maka saya harus menggantinya, seperti itu. Begitu ya Bu Hikmah? Selanjutnya ada pertanyaan lain apa tidak? Ya, Bu Nani silakan. Pertanyaan saya Bu Yunda, ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol guru. Saya memilih menanyakan mau yang posisi sebagai teman. Ini kalau posisi sebagai teman kan kita cenderung berbicaranya seperti dengan temannya sendiri kepada murid. Nah, itu untuk mengantisipasi supaya anak-anak tetap menjaga rasa hormat kepada guru, itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nani ya. Ya, memang kita sebagai guru ingin menjadi teman mereka, namun dalam batas-batas tertentu, dalam artian mereka tetap menghargai ya. Jadi kita yang selalu kita tekankan tetap keyakinan kelas yang pertama menghargai dan menghormati orang lain termasuk teman dan guru. Jadi walaupun guru sebagai teman tidak selayaknya misalnya menggelendot di terlalu dekat yang tidak pantas, karena apa, itu akan menimbulkan kecemburuan bagi siswa yang lain. Nanti dikira Bu Nani itu lebih sayang dengan satu anak daripada anak yang lain, seperti itu. Jadi itu tetap kita sampaikan batas-batas saling menghormatinya seperti apa, seperti teman. Walaupun teman itu dianggap bestie, teman itu dianggap teman yang terbaik bagi kita, namun tidak selayaknya kita memakai barangnya tanpa izin. Nah, jadi walaupun kita berteman baik, walaupun kita menganggap dia sudah seperti saudara, seperti diri kita sendiri, namun tetap menyesuaikan. Misalnya pulpen, tidak membawa pulpen, boleh pinjam tidak boleh, tapi tetap harus dengan izinnya. Seperti itu ya Bu Nani. Ya, terima kasih. Saya
Saya kira cukup ya 2 penanya. Ya, terima kasih. Tibalah acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Namun sebelum acara ditutup, alhamdulillah pada hari ini acara diseminasi budaya positif berjalan dengan lancar. Alangkah baiknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita membacakan hamdalah bersama. Monggo. Alhamdulillah. Namun sebelum acara ditutup, saya sebagai pembawa acara apabila dalam menyampaikan, dalam bertugas masih banyak kekurangan atau kesalahan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat, dan ucapan terima kasih kepada hadirin semuanya atas kehadirannya. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Salam bahagia dan sehat selalu. Dari kami cukup sekian, namun sebelum ditutup saya akan membacakan pantun terlebih